Gini, Indonesia tanpa pacaran itu memang agak kontroversi sejak awal berdirinya. Kontroversi sejak awal itu paling permasalahan-permasalahannya dalam hanya pada tataran, oh kalau pacaran dihilangkan bagaimana? Nanti kan pacaran ini kan sudah membudaya di Indonesia. Pacaran itu kan sudah menjadi kebiasaan. Kalau dihilangkan itu berat sekali. Nah kalau tidak pacaran itu bagaimana? Nah itu pertanyaan-pertanyaan di awal atau kontroversi di awal. Sekarang itu kontroversi itu makin melebar kemana-mana. Ya, mungkin yang pertama yang protes itu adalah banyak orang-orang yang tidak paham saja dan kita sering dengan waktu terus memahamkan. Tetapi yang kedua adalah ada orang yang memang yang salah paham. Ya, ini yang jauh lebih paham, yang jauh yang lebih bermasalah. Kenapa teman-teman sekalian? Yang saya maksud salah paham tadi itu adalah salah paham dalam memahami pergerakan Indonesia tanpa pacaran. Indonesia tanpa pacaran itu tidak menyuruh orang itu mau menikah muda. Tidak menyuruh orang harus nikah muda. Atau kamu wajib nikah muda, pokoknya kalau tidak pacaran harus nikah muda. Enggak begitu. Indonesia tanpa pacaran itu menyadari bahwa saat ini ada sebuah permasalahan perkembangan fisiologi atau perkembangan mental anak muda kita hari ini itu jauh mengalami perlambatan dibandingkan dengan kehidupan-kehidupan di masa lalu. Misalnya bagaimana kehidupan pada zaman sahabat, termasuk juga bagaimana negara-negara lain, negara-negara barat. Termasuk misalnya perkembangan secara pemahaman bisa jadi jauh lebih lambat untuk kondisi saat ini, tapi kondisi lambat itu karena memang kadang dipengaruhi atau bahkan lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan yang lingkungan ini yaitu lingkungan yang serba kapitalistik. Apa yang saya maksud serba lingkungan kapitalistik? Lingkungan yang membuat anak muda itu tidak tumbuh berkembang bersamaan dengan biologisnya itu tidak sama dengan perkembangan mentalnya atau perkembangan pemahamannya. Nah, yang terjadi perkembangan biologis itu jauh lebih cepat. Nah, kenapa? Ini karena dunia kapitalistik yang mendidik manusia hari ini seperti itu. Misalnya, ketika naluri cintanya manusia hari ini, itu dunia kapitalistik hari ini, itu kalau misalnya pada masa Valentine misalnya, itu ya dibangkitkan naluri cintanya. Ya disiapkan misalnya mohon maaf, coklat dengan kondom. Sementara itu tidak diiringi oleh pemahaman. Yang terjadi, dunia kapitalistik ini saya maksud adalah para perusahaan-perusahaan membangkitkan ini, ya sementara tidak diiringi dengan pemahaman. Nah, itu memang terjadi. Terjadinya perlambatan fisiologi termasuk perlambatan mental dan pemahaman tadi diakibatkan oleh sistem yang kapitalistik. Tapi sekali lagi itu tidak sebagian. Tidak sebagian. Maaf. Itu tidak semua. Ya, tidak semua. Kenapa? Faktanya ada orang usia 16 tahun, ada faktanya usia 15 tahun, ada faktanya usia 14 tahun, dia sudah sanggup menikah. Secara fisik dia sudah siap, secara pemahaman dia sudah siap, secara mental dia sudah siap. Itu ada realitas seperti ini. Kenapa? Bisa jadi karena dia dipengaruhi oleh didikan dalam lingkungan keluarganya. Dia tidak terpengaruh oleh didikan yang serba kapitalistik, serba liberal di luar sana. Maka misalnya kita melihat misalnya anaknya almarhum Arifin Ilham, siapa? Saya lupa namanya. Anaknya Alvin. Arifin Ilham misalnya, Alvin ya, Mas Alvin, dia usia 15 tahun sudah menikah. Atau misalnya kemarin saya mewawancari, saya mendatangkan pasangan muda, Mas Adi Guna sama Mbak Sabrina. Nah, itu nikah usia, Mbak Sabrina usia 16 tahun. Ini sudah siap. Secara kesehatan sudah diperiksa, dia sudah siap reproduksinya, mentalnya juga sudah siap, kemudian pemahamannya juga soal rumah tangga, dia berproses mengatakan sudah siap. Nah ini nggak boleh dilarang. Nah maka ini yang dibelah oleh Indonesia tanpa pacaran. Kenapa orang-orang yang mau menikah muda, seperti misalnya Mas Alvin, kemudian Mas Alvin, dia termasuk orang-orang di luar sana yang sudah siap menikah, kenapa itu dilarang? Nah ini yang menjadi permasalahan. Bahkan ya kita juga saya juga jadi mikir di Indonesia undang-undang pernikahan itu kan sudah diajukan judicial review di MK. Saat ini bagi perempuan yang menikah itu batas usianya itu 19 tahun. 19 tahun saat ini sama dengan laki-laki. Nah, padahal ada orang yang sudah sanggup menikah itu pada usia 16 tahun, 17 tahun. Maka menurut saya itu tidak bisa dilarang.
walaupun misalnya bisa kita mengajukan isbat atau mengajukan permohonan di kementerian agama gitu. Nah, tetapi dan harapan juga jangan sampai ini dipersulit. Nah, ini adalah orang-orang yang salah paham yang saya maksud. Nah, ada orang yang tipe salah paham gini, tapi setelah ini ada orang yang salah paham, ada tipe yang kedua ya yang menurut saya amati. Tipe yang kedua ini adalah ada sebuah propaganda anti nikah muda yang menurut saya ada target lain. Target lain adalah saya membuat penganalisis bahwa ada kecurigaan saya bahwa narasi propaganda anti nikah muda ini ada sebuah narasi untuk kebencian pada syariat-syariat Islam. Kenapa? Ya, saya melihat sebagian orang-orang yang mempropagandakan anti nikah muda ini adalah mereka berasal dari komunitas yang sama, berasal dari orang-orang yang sama yang juga membenci syariat Islam yang lain. Katakanlah membenci syariat tentang poligami. Kalau misalnya ada ustadz yang poligami, maka itu akan diserang karakternya, dijatuhkan, dicaci, dihina. Tapi di sisi lain, ketika misalnya padahal kalau berbicara poligami, yang poligami orang Muslim itu sedikit sekali, cuma sekitar menurut survei itu paling cuma sekitar 5% dibandingkan dengan orang yang non Muslim seperti negara India yang poligami itu sampai 15% loh. Tapi yang diserang itu Muslim poligami. Nah, atau misalnya yang lebih rasional lagi gitu, kalau poligami mereka caci itu ya biasanya komunitas ini poligami syariat Islam itu mereka caci, hina, dijatuhkan karakternya, tapi ketika ada perzinahan di usia muda atau ada kasus perselingkuhan atau ada kasus pelacuran yang jelas-jelas itu melanggar syariat Islam, malah mereka dukung. Nah, ini adalah saya memandang ada sebuah narasi yang dibangun, yang narasi itu tujuannya adalah untuk membantu kebencian terhadap syariat-syariat Islam untuk menjauhkan generasi muda dari syariat Islam. Nah, dengan menjauhkan generasi Muslim dari syariat Islam, maka ada ide kebebasan yang ditiupkan. Kita harus bebas saat ini. Misalnya, kalau laki-laki bisa poligami, perempuan juga harus bisa poliandri, ya, bisa mempunyai banyak suami. Kalau misalnya laki-laki dia bisa bekerja di luar, maka kita juga harus bebas bekerja di luar. Kita nggak boleh jaga anak. Laki-laki juga harusnya jaga anak gitu. Nah, ini adalah ada isu. Nah, dan saya lihat komunitas orang-orang yang meniupkan ini adalah orang-orang yang sama. Dan saya melihat bahwa narasi seperti ini adalah orang yang meniupkan dari banyak dan rata-rata dari komunitas yang sama yang meniupkan anti syariah yang lain. Nah, targetnya apa? Targetnya menurut saya adalah untuk mengeksiskan poin yang pertama tadi, untuk poin yang sebelum sejarah yang di awal tadi, yaitu mengeksiskan sistem kapitalistik hari ini bahwa dengan anak muda hari ini tidak menikah misalnya di usia muda, ya, maka musuh mereka dalam hal ini yang mereka selama ini anggap syariat Islam, ya, itu semakin terbelakang. Jadinya merusak ketahanan Muslim, sekularisme kapitalistik itu akan makin eksis. Nah, ini yang saya lihat menurut saya. Jadi selain karena memang ada kesalahpahaman, memang ada narasi yang ditiupkan mengenai nikah muda ini adalah dari orang-orang yang membentuk frame bahwa nikah muda itu bahaya, dikeluarkan oleh mereka yang benci pada sebagian orang-orang yang benci pada syariat Islam yang lain. Nah, itu yang menurut saya lihat ya, yang saya lihat. Padahal kalau misalnya kita baca dari narasi-narasi yang dibangun oleh mereka, bahwa nikah muda itu berisiko pada kesehatan, ya kemarin saya juga mengundang dokter yang menjelaskan tentang hal ini. Justru ternyata yang menikah di usia nggak muda lagi atau udah di atas 30 tahun itu jauh lebih berisiko secara kesehatan. Kalau dipandang mengenai misalnya perceraian, ya kalau dipandang secara perceraian itu, saya sudah mengumpulkan jurnal ilmiah kemarin itu. Jadi ada satu jurnal tuh yang mengatakan bahwa ternyata kasus pernikahan di usia dini itu jadi mohon maaf, perceraian itu ternyata tidak serta-merta diakibatkan oleh nikah di usia muda. Tapi ternyata yang mengajukan perceraian di KUA, ada jurnal mengatakan itu, ternyata justru lebih banyak dari orang-orang yang sudah di atas 30 tahun usianya, bahkan 40 tahun. Yang kemarin jurnalnya itu, yang usia belasan tahun itu, ya itu paling cuma 25 orang. Tapi kalau misalnya yang sampai di atas 30 tahun itu bisa sampai 300 orang, itu perbandingannya itu sekali gitu. Jadi memang ada narasi yang menurut saya yang dibangun untuk membentuk
kebencian terhadap syariat-syariat Islam. Dan eh, mereka serius sekali membuat ini, ya, membuat propaganda ini melalui komen gitu, melalui akun-akun sosial media yang mendukung nikah muda, atau komen menyerang orang-orang atau person yang mau menikah muda. Kemudian mereka merekrut public figure, kemudian mereka masuk di televisi-televisi, media-media, mengkampanyekan ini, membuat acara-acara seminar-seminar, sampai membuat momok nikah muda itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Padahal tidak juga. Banyak orang yang sudah sanggup nikah muda, ini tidak boleh kita larang, justru harusnya kita dukung. Ya, nah ini yang menjadi permasalahan ya, yang harus dipahami oleh teman-teman juga. Jadi jangan sampai tertipu dengan narasi. Kalau Anda sudah siap menikah usia 17 tahun, 18 tahun, kenapa harus dilarang daripada zina di usia muda? Itu.